Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ledianti dari kelas 12 TKJB. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Networking Address Translation atau biasa disebut dengan NAT. Oke, pertama-tama saya akan menceritakan sejarah dari Networking Address Translation. Kebanyakan sistem menggunakan NAT melakukannya untuk mengaktifkan beberapa host pada jaringan pribadi untuk mengakses internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. Oke, selanjutnya pengertian NAT. Networking Address Translation atau biasa disebut dengan NAT adalah suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet untuk menggunakan satu alamat IP. Banyaknya penggunaan metode ini disebabkan karena ketersediaan alamat IP yang terbatas, kebutuhan akan keamanan, dan kemudahan serta fleksibilitas dalam administrasi jaringan. Kemudian ada jenis-jenis NAT. Yang pertama, SNAT. Istilah SNAT bervariasi oleh vendor. Banyak vendor ada definisi eksklusif untuk SNAT. Umumnya adalah definisi sumber NAT dibanding tujuan dari NAT. Dan yang kedua ada dynamic NAT. Seperti NAT statis, tidak umum dalam jaringan yang lebih kecil tetapi lebih besar ditemukan di kompleks perusahaan dengan jaringan. Cara dinamis dari beberapa NAT statis, NAT adalah tempat yang statis. NAT menyediakan satu ke satu ke publik internet statik IP pemetaan. Dynamic NAT tidak sama tetapi tanpa membuat pemetaan kepada publik IP statis dan biasa juga menggunakan grup umum yang tersedia di IP. Selanjutnya, cara kerja dan implementasi NAT. Pada jaringan komputer, proses Networking Address Translation atau NAT adalah proses penulisan ulang pada alamat IP asal atau alamat IP tujuan. Setelah melalui router atau firewall, NAT digunakan pada jaringan dengan workstation yang menggunakan IP privat supaya dapat terkoneksi ke internet dengan menggunakan satu atau lebih IP publik. Dan ini adalah contoh dari gambar Networking Address Translation. Implementasi NAT. Implementasi NAT pada mesin Linux untuk membangun NAT dapat dilakukan dengan menggunakan iptables atau NAT filter, di mana pada iptable memiliki tabel yang mengatur NAT. Pada tabel NAT terdiri dari 3 chain. Yang pertama adalah rerouting, digunakan untuk memilah paket yang akan diteruskan. Yang kedua ada posturing, digunakan untuk memilah paket yang telah diteruskan. Yang ketiga forward, digunakan untuk memilih paket melalui router. Dan di sini ada contoh gambar dari tabel Networking Address Translation pada iptables. Proses NAT dilakukan pada data yang akan meninggalkan router. Sehingga pada iptable untuk pengolahan NAT dilakukan pada change posturing. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari Networking Address Translation. Kelebihan dari Networking Address Translation: 1. Dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan. Yang kedua, akan menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. Yang ketiga, dapat menghemat IP legal yang diberikan ISP. Yang keempat, dapat meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. Adapun kekurangan dari Networking Address Translation. Networking Address Translation menyebabkan beberapa aplikasi tidak dapat berjalan normal. Dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut akan melewati firewall. Oke, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.